potensinya produk herbal tadi, ya, sehingga akhirnya ya ini juga saya sampaikan kepada Anda, ya, kalau kita melihat sebuah penawaran yang paling kita harus cek awal itu adalah potensinya, ya, potensinya. Nah, Anda bisa mulai tulis Anda bisa cross check di Google, ya, Anda bisa cross check di Google. Silahkan cek omset terbesar, omset herbal di Indonesia, Nah, saya akan share sama Anda. Oke, saya screen. Oke, sebentar. Mana ya? Oke, ini dia. Nah, ini kelihatan ya? Oke ya. Jadi ada sebuah, kelihatan nggak? Halo, Om Arda boleh buka mic-nya? Kelihatan nggak Om Arda? Ya, kelihatan Om. Oke ya. Jadi gini, Anda bisa cek di Google. Ya, Anda tinggal tuliskan omset herbal Indonesia. Di situ bisa terlihat tampak omset jamu dan obat tradisional itu mencapai, ya ini yang kolom kedua ini adalah data dari Kementerian, ya, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Mencapai berapa angkanya? 15 triliun. Pada tahun berapa? Tahun 2014. Ya, oke. Nah, Anda bisa cek itu. Ya, tahun 2020 bahkan mencapai 138,5 miliar US dollar. Ya, kalau dihitung itu, wah itu banyak banget lah. Ya, mungkin kalkulator kita nggak akan cukup. Nah, jadi gini Pak Badari, kita harus lihat dulu peluangnya. Ya, ternyata di dunia herbal itu ada sebuah peluang yang sangat luar biasa. Gitu. Di tahun 2014 saja, itu Kementerian itu mencatat ada kurang lebih sekitar 15 triliun ya, dihasilkan dari perdagangan produk herbal. Ya, produk herbal menghasilkan kurang lebih 15 triliun. Ya, siapa saja pemainnya? Pemainnya adalah perusahaan-perusahaan besar. Ya, mungkin saya sebutin aja. Seperti Sido Muncul, seperti Nyonya Menir, terus kemudian ya banyak. Termasuk berbagai macam perusahaan di level marketing atau networking. Ya, saya nggak perlu sebutkan, tapi bolehlah saya sebutkan salah satunya CNI. Ya, terus kemudian ya ada banyak ya, propolis itulah, yang omegaan itulah, yang terus kemudian yang berbagai macam kopi ginseng dan segala macam itu menghasilkan omset sampai dengan 15 triliun. Itu potensi Pak Berani. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melihat bahwa itu adalah sebuah potensi yang sangat besar sekali. Ya, sehingga melibatkan banyak pemain besar. Ya, melibatkan banyak pemain besar, salah satunya yang tadi saya sudah sebutkan, sudah muncul, Menir dan sebagainya. Nah, ini menarik. Ini sangat menarik. Tentunya ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik. Ya. Karena apa? Karena pada saat pengaruh COVID, saya sempat juga gitu loh. Saya sempat juga packaging buat Marlon. Ya, saya jual dengan Facebook Ad. Ya, saya jual dengan Facebook Ad dan saya bikin gula aren, ya, gula aren. Jadi gula aren, gula aren murni. Saya buat packagingnya dan sebagainya. Saya jual secara emas. Itu tidak merah. Saya kemas, saya maklun. Bisa packaging dan itu saya jual secara Facebook dan cukup laris, saat itu. Sangat menolong lah, gitu ya, sangat laris dan sangat menolong. Nah, hanya saja masalahnya begini, Mbak Badani. Ada potensi besar 15 triliun di tahun 2014. Kalau sekarang mungkin lebih ya, di atas 30 triliun, per tahunnya. Kalau Anda mau masuk ke dunia itu, Anda mau berebut pasar, Anda mau mengambil dunia produk herbal tersebut, Anda masuk ke dunia tersebut. Problemnya satu, Anda harus berkompetisi. Ya, Anda harus berkompetisi dengan para raksasa tadi. Anda harus berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan besar, baik secara konvensional maupun juga secara networking. Itu jadi problem. Ya. Menarik loh Pak. Iya menarik. Kita mau masuk ke bidang itu, tapi kita harus berkompetisi dengan yang namanya sudah muncul. Yang jelas dia punya modal jauh lebih besar daripada kita.
Yang jelas mereka sudah jalan duluan, sudah punya customer base, sudah punya market tersendiri. Gitu. Dan kita coba untuk menerobos masuk mengambil marketnya mereka sulit banget ini, pasti sangat sulit sekali, ya sangat sulit sekali. Ya, beda kabar baiknya. Ya, kalau Anda mau masuk mengambil dunia herbal tersebut, atau Anda ingin masuk ke sebuah market yang tadi, yang saya sebutkan, Anda harus punya pembeda yang tidak sama dengan perusahaan rata-rata. Seperti kita ketahui, ya, hampir semua perusahaan yang tadi saya sebutkan menghasilkan omset 15 triliun tadi. 15 triliun. Ya. Mungkin hampir 90%-nya. Cara memasukkan produk mereka ke dalam tubuh itu adalah dengan cara diminum. Ya, dengan cara diminum. Ya. Cara memasukkan produk-produk tadi ke dalam tubuh mereka itu adalah dengan cara kebetulan sekali kebetulan sekali kita punya produk herbal yang cara memasukkan ke dalam tubuhnya dengan cara yang berbeda. Berarti ada gitu potensi market yang besar. Anda harus punya pembeda yang unik. Potensi market yang besar, ya, yang menjanjikan tersebut, Anda harus punya salah satu pembeda yang menjadi sebuah ciri yang berbeda daripada yang lain. Apa? Transdermal. Saat saya diceritakan tentang transdermal, terus kemudian saya tanya isinya apa? Ada ginseng, ada omega, ada B12, ada melatonin, bla 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 bla, produk. Saya langsung berpikir sederhananya gini, ini bisa jalan nih, ini bisa main. Kenapa? Karena kita punya pembeda yang tidak sama dengan berbagai macam perusahaan yang lain yang menghasilkan omset besar itu. Ya. Pembedanya apa? Transdermal tadi. Cuma saya tidak langsung percaya gitu. Saya ingin tahu dulu. Oke, kalau kayak gitu, masukin dulu deh saya online ke dalam sebuah grup WA. Dimasukkanlah saya ke dalam sebuah grup WA. Dimasukkan di grup WA itu, di situ ada Om Mustaqim Abbas, ya. Terus kemudian ada Om Iskandar Idrus dan lain sebagainya. Saya disambut lah di situ. Ya, selamat datang Om Doni, bla 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 bla, seperti itu. Dan saya diam aja saat itu, saya diam aja. Saya nggak ngomong apa-apa, saya hanya diam aja. Saya coba mempelajari sistem bagi hasilnya. Ini produk oke nih, ya, kita punya pembeda, mampu lah bersaing untuk bisa merebut atau bersaing untuk bersaing untuk masuk di market yang tadi gitu, ya. Oke, produk oke. Nah, terus kemudian teknologinya juga sudah oke. Nah, oke. Jadi yang idenya yang kita jual itu idenya transdermal tadi. Kalau soal isi barang, isi produk itu bisa berbagai macam. Bisa saja nanti OneMore pengembangannya ke depan itu diisi dengan bajakah dari Indonesia atau apapun bisa aja gitu ya. Nah, yang penting idenya dulu. Kemudian saya masuk ke dalam grup WA. Di grup WA itu, saya diam aja gitu. Gimana sih sistem bagi hasilnya? Karena ini penting. Karena kalau kita ingin mendapatkan omset besar di bidang konvensional pun sama. Mungkin ada orang yang di sini yang mereka mungkin baru pertama kali hadir. Waduh, MLM. Orang yang nyari-nyari orang-orang itu, ya, yang sadar gitu loh. Kalau Anda punya usaha di konvensional, yang namanya usaha konvensional, mau apapun namanya, tetap butuh nyari orang. Mau omsetnya besar ya, butuh nyari orang. Kecuali Anda cuma dagang biasa. Tapi kalau misalkan Anda ingin berbisnis, mendapatkan hasil yang besar, ya tetap Anda butuh banyak orang. Kita bisa gitu. Ya, kenapa di usaha klinik saya supaya omset saya besar, saya harus kerja sama dengan dokter, saya harus rekrut, saya harus kerja sama dengan bidan, saya harus kerja sama dengan perawat, dan sebagainya. Apakah sampai di situ aja? Enggak, Bapak dan Ibu. Saya harus kerja sama juga dengan posyandu. Saya harus kerja sama juga, bahkan kalau almarhum ibu saya dulu, ibu saya kerjasamanya dengan para dukun beranak, ya, para dukun beranak, dan itu apakah tidak menjadi bagian daripada member? Nggak ada bedanya. Oke, saya kembali lagi. Jadi setelah itu saya masuk dalam grup, saya diam aja di situ. 1 minggu saya ada di grup itu, tiba-tiba di-share
share semacam apa ya, semacam sertifikat ya selamat congratulations gitu, saya lupa namanya, cuma ada ibu usia 57 tahun hanya dalam kurun waktu 2 minggu bisa berhasil menjadi Rocky itu adalah karir pertamanya, bisa berhasil menjadi Rocky dengan penghasilan 17 juta. Pertama saya langsung settingan itu, masa sih. Nah tapi terus kemudian ada lagi ya, terus kemudian ada lagi lebih dari 15 orang lah saat itu, lebih dari 15 orang ya. Mereka bisa mencapai karir yang namanya Rocky ya. Ada yang 2 minggu, ada yang 1 minggu, ada yang 5 hari, ada yang 4 hari dan lain sebagainya dengan penghasilan rata-rata di atas 40 juta. Saya langsung berpikir gitu, kok bisa gitu. Hanya dalam kurun waktu singkat mereka bisa menghasilkan penghasilan yang begitu besar menurut saya. Kalau ini benar, ini mungkin bisa jadi salah satu solusi untuk tim lama saya yang dulu pernah membantu saya mencapai sebuah jenjang karir marketing yang terdahulu. Ya. Nah, saya tanya kapan kamu ulang, benar nggak sih itu? Benar. Tapi saya nggak langsung percaya Bapak dan Ibu. Karena satu-satunya cara supaya saya yakin bahwa itu benar adanya, ya, bahwa itu bukan sesuatu hal yang disetting, bahwa itu bukan sesuatu hal yang dibuat-buat, maka satu-satunya cara adalah saya harus buktikan sendiri. Begitu juga dengan Anda. Kalau Anda untuk bisa meyakinkan diri Anda sendiri, satu-satunya cara bahwa ini benar atau tidak adalah Anda harus membuktikannya sendiri. Dan itu yang saya lakukan saat itu. 1 minggu saya diam aja, sudah terdaftar, saya diam aja, terus kemudian saya lihat banyak orang bisa mencapai jenjang karir dengan penghasilan rata-rata itu di atas 10 juta. Otak saya langsung berpikir, ini bisa jadi duit, ini bisa jadi jalan untuk saya berbalik budi sama tim lama saya. Saya langsung tanya sama orang, gimana caranya orang? Aktivasi dulu. Oke, saya lakukan aktivasi, terus kemudian diajarkan sama orang, ya kita video call intens gitu ya. Nah, untuk detailnya nanti Anda tinggal komunikasi saja dengan upline Anda atau orang yang mengundang Anda di acara ini. Dan 2 minggu kemudian, jadi saya 1 minggu saya diam, ada di grup WA, 1 minggu terus kemudian saya mulai jalan, 1 minggu jadi genap totalnya 3 minggu. Itu akhirnya saya break menjadi seorang rookie dengan penghasilan 11 juta. Ya, dengan penghasilan 11 juta. Saat itu Bapak dan Ibu, saya hanya berpikir bukan nilai 11 jutanya, enggak, saya nggak berpikir ke 11 jutanya, enggak. Tapi saya berpikir, yes, ini benar, saya sudah buktikan, maka ini bisa jadi salah satu solusi untuk saya berbalas budi terhadap tim lama saya. Akhirnya saya hubungin satu persatu, salah satunya Topik, ya, saya hubungin, saya telepon, posisi lagi di mana, gitu. Ya, posisi lagi ngetem bang, di mana SGC, gitu. Bisa minta anterin saya nggak? Kemana pasar Minggu? Nah, oke bang. Nah, ya langsung jemput saya ke rumah, saya minta tolong anterin di pasar Minggu, dianterin ke pasar Minggu. Terus saya janjian sama Om Ismet, dia nggak tahu. Saya suruh diajak naik ke atas, kita ngobrol, udah makan belum? Makan dulu ya, diajak naik ke atas, kita makan, ketemu dengan Om Ismet, ketemu dengan Om Hakim Abbas, dan kemudian dipresentasikan. Terus Topik ini langsung bilang, saya mau ikut Banor. Oke, kamu serius. Nah, akhirnya dia terdaftar, berjalan waktu, ya puji Tuhan Topik itu saat sekarang, ya kurang lebih dia berarti totalnya kalau nggak salah sekitar 10 bulanan, ya, sudah tembus di atas angka 500 miliar penghasilannya. Kalau bisa bangun rumah, dapat bonus car, jalan-jalan ke Turki, ya, dan jadi asisten juga, luar biasa. Nah, jadi menurut saya ini sebuah solusi Bapak dan Ibu. Ini betul-betul sebuah solusi. Nah, kenapa ini bisa cepat? Karena sistem bagi hasilnya dia memang berbeda. Gitu. Kalau saya sudah cermatin gini. Saya cermatin adalah kenapa kok bisa cepat gitu. Kecepatannya itu bukan karena posisi dia yang 2 jalur itu mendukung. Tapi banyak kok di luar sana perusahaan yang dengan 2 jalur atau binari juga. Lama juga. Tapi kenapa ini bisa cepat? Karena faktor kalinya dia sistem bagi hasil itu dibayar dolar. Betul-betul dibayar dolar. Ya. Karena saya punya
pengalaman Bapak dan Ibu. Pengalaman saya di perusahaan lama saya untuk mendapatkan penghasilan yang kecil ya teman-teman. Penghasilan yang kecil, saya harus punya omset yang besar banget. Yang besar banget. Saya harus punya omset di atas 150 juta untuk saya bisa dapetin penghasilan 10 juta. Dan untuk bisa dapetin penghasilan 150 juta, itu pasti perlu orang banyak, perlu tim banyak, lebih dari 1.000 orang tim saya, baru saya bisa dapetin 10 juta. Realitanya gitu, Bos. Kita ngomong apa adanya. Bukan maksud saya membandingkan, enggak, gitu. Ini realita, gitu. Nah, tapi kalau di sini gimana? Ya di sini sederhananya gini. Karena dia dibayar dolar, untuk Anda dapetin bonus yang besar, Anda omsetnya nggak perlu besar, cukup kecil. Anda ingin dapetin penghasilan 10 juta, omsetnya cuma kurang lebih sekitar 25 juta. Omset 25 juta, Anda dapetin 10 juta. Jelas beda dong, nggak perlu banyak orang. Terus bagaimana Pak? Biasanya kan yang cepat-cepat gitu nggak aman, cepat juga berubah. Nggak juga Pak. Anwar sudah dari 2014. Toh kemarin kami baru dari Turki melihat acaranya luar biasa. Begitu besar, begitu megah. Yang kalau kata Mas lagi membahas, musiknya itu Don, nggak terdengar di telinga, tapi terdengar di pori-pori. Saking kerennya gitu ya. Mengelola atau saking kerennya IO-nya itu mengemas acara tersebut. Gitu. Ya. Nah, jadi sistem bagi hasil itu penting. Kalau sistem bagi hasilnya kurang fair, menurut saya juga akan enggak. Kalau sistem bagi hasilnya membahayakan saya secara pribadi, saya nggak akan datang. Karena apa? Ada kredibilitas kita yang kita pertaruhkan. Gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir nih, produknya sudah ada potensi besar di situ, sistem bagi hasilnya oke banget, ya oke banget. Dan yang terakhir, leader atau pemimpin, ya. Dengan siapa Anda bergabung, di momentum apa Anda bergabung, itu penting. Ya. Kalau baru masuk ke Indonesia, legalitas kita sudah sebagian sudah kelar semua, bisa Anda cross check, nanti minta ke orang-orang yang undang Anda ya. Dan para pemimpinnya adalah pemimpin yang mereka betul-betul memiliki pengalaman yang luar biasa di industri sebelumnya, dan mereka terbukti. Dan dasar mereka melakukan ini adalah karena ya kami sama visi kami adalah bagaimana caranya kawan kami yang dahulu belum pernah merasakan, mereka bisa merasakan. Nah, jadi sebenarnya 3 hal ini saja sudah cukup. Oke, di sesi terakhir pada ini ya gitu. Siapa di antara Anda ya yang ingin meningkatkan standar? Siapa di antara Anda yang ingin meningkatkan standar kualitas daripada penghasilan diri Anda? Boleh ketik angka 1. Yang ingin meningkatkan kualitas standar penghasilan Anda, silakan ketik angka 1. Oke, luar biasa. Ada Om dari Jogja. Woi, bagus dari Bekasi. Ya, Om Ardo. Ya, kayak gini. Semua orang kalau kita tanya ingin mau nggak meningkatkan kualitas daripada standar penghasilan, pasti semua yang mau, nggak ada yang enggak. Tapi permasalahannya adalah bagaimana caranya. Sederhana Bapak dan Ibu. Kalau Anda ingin meningkatkan kualitas standar penghasilan Anda, yang pertama yang Anda harus lakukan, Anda harus siap meningkatkan kualitas daripada pola pikir Anda dulu. Pola pikir Anda dulu dibenahi. Ya, bahwa Anda mampu, bahwa Anda bisa. Caranya bagaimana, Pak? Caranya adalah yang pertama, ya, Anda harus rubah lingkungan Anda dulu. Lingkungan Anda mungkin selama ini adalah lingkungan yang standar. Anda harus rubah lingkungan Anda, lingkungan orang-orang yang memang mereka mendukung Anda untuk bisa meningkatkan kapasitas Anda, lingkungan pergaulan Anda. Berarti saya harus berhenti berteman, Pak. Ya enggak lah. Saya anak burung, gitu. Saya biasa bersihin kotoran burung. Saya biasa lomba gendong sangkar burung, masuk ke gantang burung dan sebagainya. Apa saya terus kemudian berhenti berteman dengan mereka? Enggak, Bapak dan Ibu. Enggak, terus saya tetap berkomunikasi dan sebagainya, bercanda, ketawa-ketawa dan lain sebagainya tetap. Tapi kita harus prioritas. Kita harus punya prioritas. Kenapa? Kita sedang membangun diri kita. Itu poinnya. Ya, jadi yang pertama, kalau Anda ingin meningkatkan kualitas daripada standar
standar penghasilan Anda, rubah dulu, ya, rubah dulu kualitas daripada diri Anda, rubah dulu kualitas daripada lingkungan Anda atau pergaulan Anda. Nah, kalau hal ini sudah, tinggal yang terakhir nih Bapak dan Ibu. Ini yang terakhir yang paling menentukan sekali, yaitu apa? Rubah dulu kualitas standar perusahaan Anda, gitu. Nggak bisa enggak Bapak dan Ibu. Ya mohon maaf. Kebetulan sekali. Jadi dua hal ini menjadi kepatuhan saya, kualitas standar pergaulan, kualitas standar daripada perusahaan. Saya belajar marketing banyak, ikut training ya, sering ikut training juga dan lain sebagainya melalui ya adalah gitu, di luar antara bayar 7 juta, bayar 10 juta, bayar 20 juta ya adalah gitu. Nah, cuma saat saya ditawarkan sama Elang, saya tanya, Elang katakan leader atau pemimpinnya itu dalam leadernya itu adalah Mr. Turkan, dia orang Turki. Pakai bahasa apa Elang? Ya pakai bahasa Inggris loh, orang-orang Eropa. Di otak saya, wah, kalau saya bisa